From Zero to Hero. Gua Dedi. Saya Faris. Konselor. Bukan Kang Telur ya. Konselor adiksi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita bersama Sarasehan Foundation. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Bubi Erwin, saya Ketua Yayasan Sarasehan Foundation. Nah, tema hari ini itu adalah From Zero to Hero. Perkenalan nih sama hero-hero yang ada di sini. Coba Bro Deli dulu, perkenalan gimana? Halo, gua Deli dari Yayasan Rumah Solid. Solid itu tempat apa? Tempat rehab bro. Tempat rehab di mana tuh? Di Jalan Sidodadi Gang 2, Harapan Raya. Oh, sih, Pekanbaru kan? Pekanbaru. Kemudian Ya, saya Rizky dari instalasi Nafzar Rumah Sakit Jiwa Tampan di mana tuh? di Jalan HR Subrantas. Subrantas Panah, Pekanbaru. Oke. Ya, saya Faris. Sekarang saya bekerja sebagai konselor adiksi di Yayasan Siklus Jalan Kayu Jati, Tengkubai. Tengkubai ya, siklus ya, tempat rehab juga jadi semua ya. Nah, gue mau tahu nih, gimana kok bisa lo sekarang berkecimpung di dunia adiksi? Faris lah, gimana Bro Faris? Awalnya sih saya motivasi di dalam rehab tuh bro. Awalnya kan, kok bisa sih konselor saya dari mantan pecandu dulunya kan bisa jadi konselor. Saya ngobrol sama dia, lu kalau memang lu mau jadi seperti saya, lu harus sekolah dulu katanya kan. Oke deh bro, gitu. Saya tertarik karena ya bisa merangkul orang gitu. Jadi itu makanya tertarik. Jadi lo mantan pecandu kan? Iya mantan. Dulu mantan pecandu Iya. juga di rehab. Iya. Kemudian setelah di rehab, Jatuh lagi, rehab lagi, baru tertarik untuk menimba ilmu aja. Penguatan diri dulu. Setelah itu ya volunteer, bantu-bantu orang di rehab. Lama-kelamaan enak, seketika membantu orang bisa pulih gitu bro. oke, keren. Bro Rizky, kenapa lo bisa nyemplung gitu loh? Ini dari mantan pengguna juga, terus sempat ngejalanin rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini tertarik karena begitu tahu konselor-konselornya juga dari mantan pecandu juga. Kenapa nih orang bisa, gue nggak bisa gitu kan? Nah, mulailah gue coba konseling sama gue punya konselor. Nah, di situ diarahin juga untuk on job training, belajar memahami lagi dunia adiksi sampai akhirnya gue bekerja di tempat gue bekerja sekarang. Dan gue ngerasain dengan kita ngebantu orang lain, kita juga ngebantu diri kita nih. Yes. Kita unwritten benar. Ya, jadi awalnya dengan membantu orang lain bisa bantu diri sendiri. Anak tisi ya? Preambul. Preambul ya. Gimana Bro ini kenapa lo bisa nyemplung gitu loh? Kalau gue sih 2013 sih sebenarnya. Jadi kalau bilang baklap sih ya baklap lah. Sebenarnya pada saat gue rehab gue boleh nyebutin tempatnya nih? Boleh. Di kampus Unitra ya. BNN Kampus gitu. tercinta tuh ya. Iya. Karena gue ngeliat enak nih kayaknya di konselor nih gitu ya kan. Duit banyak. Enggak ya? Bukan ya. proyek ya intervensi ya. Treatment plan-nya intervensi. Karena basic gue tuh pengen ngajar sih sebenarnya. Passion gue di situ. Jadi gue ngerasa udahlah gue mau sekolah konselor, cuman gue ngelewatin pendamping dulu gitu. Ya udah akhirnya nyemplung sampai sekarang. Nyemplung sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih bertahan Iya, ya. Oke. sekolah. Nah, kenapa lo bisa masuk rehab tuh? Nah, tuh dia tuh. Iya. Bohongin tuh. dulu lah yang kita lebih seru. Kan kemarin katanya kan tuh tadi kan dibilang diantar nih ke rehab, akhirnya tertarik. Kenapa lo bisa masuk rehab gitu loh? Belum kerjaan yang lama, gue banyak urusan banget, masalah juga banyak. Kan. Cuma untuk ngaku males, gitu ya kan. Yang bikin gue seneng adalah di sana lu bisa berenang, gitu ya kan. Itu Di danau belakang. Di danau itu. Gila, gue rehab bisa berenang bisa ya. Lu masih ingat nggak yang nipu lu? Jadi ada unwritten, dan itu unwritten gue suka banget tuh. When you expect something, you get nothing. When you expect nothing, you get everything. Nah itu yang membuat gue akhirnya, ya udahlah. Artinya apa tuh? Iya. Iya, Biar teman-teman tahu nih. jangan rokok sembarangan. Iya, ya jujur gue dulu sering berharap. Sering berharap dan kenyataan gak seindah harapan ya nggak? Di saat gue sering berharap justru gue gak dapat apa-apa. Terus kalau Bro Rizky kenapa? Ya, permasalahan udah ada, capek juga ada, cuman pengakuan dari dalam diri belum gitu ya. Tapi disaranin lah untuk ngelakuin rehabilitasi. Awalnya gue dimasukin ke ini tuh, rumah sakit jiwa. Oh, Kira-kira untuk lagi. rehab jiwa. Iya, gue kirain awalnya rehab jiwa Ya kan jiwa lo resah tuh.
bulanan. Nah, sampai akhirnya lah gue baru ngejalanin rehabilitasi di rumah sakit jiwa. di tempat gue kerja sekarang. tempat bekerja gitu. Kalau Bro Paris gimana? Kalau saya sih dulu rehabnya sering sih bro. Kalau rehab pertama disupport lah karena orang tua, ya kan, karena tingkah laku udah melenceng di luar, utang banyak, nyipu sana nyipu sini, barang rumah dijual gadai. Awalnya orang tua, ya namanya kita sama orang tua nggak ngelawan. Yang kalau rehab terakhir sih saya nyerah gitu. Nyerahnya, iya. Karena mati rasa di luar ya bro. Ketika yang ngisap sabu nggak dapat enaknya, ketika pergi dunia malam pun nggak dapat enaknya lagi. Ditambah utang pun udah banyak. Berapa kali emang lo rehab sampai terakhir? Kata lo tadi Kalau bilang yang terakhir tuh berarti selesai ada yang pertama tuh Banyak ya. Kalau yang wilayah terakhir tuh. Kalau yang selesai program udah 3 kali, 4 kali. Dan juga saya sih berterima kasih juga di lembaga yang menerima saya untuk clean up kali. Woi, di mana terakhir? Di tempat kerja saya sekarang. Siklus, berarti siklus ya. Oke, berarti Keren, dia. ya. Terima kasih siklus. gitu Terima ya. kasih sih bro. Dan lu umur berapa pertama kali pakai? Bulan kelas 6 SD tuh bro. Kelas 6 SD umur berapa lo? Bisa aja umur 17 nya. Nggak naik-naik lama. Umur 13. 13. Umur pertama kali pakai. Pakai apa pertama kali? Kalau pakai alkohol pertama tuh. Oh, minum ya? Kalau narkobanya ekstasi itu pertama kali pakai. Di kelas 6 SD tuh. Iya. Saya berangkat sekolah, manggil, suruh beli rokok, dan akhirnya saya nggak masuk sekolah karena Kabur. Bolos. karena ngelihat orang goyang happy gitu kan. Goyangnya di mana? Goyangnya di rumah. Oh, di rumah. Iya, di rumah. Sekal musik Iya, dong, sekal ya. musik. Musik rumahan tuh. Iya. House music tuh. Oh, rasa apa? Penasaran saya tinggi, saya coba dan terasa enak gitu. Dikasih tuh ya? Dikasih. Belum beli tuh ya? Belum beli. Awalnya sih kalau pakai dikasih mulu. Dikasih selalu Iya, ya? agak- Kalau udah doyan nggak ada yang mau ngasih Iya, ya? ada. Kalau Rizky umur berapa pertama kali pakai? Kalau gue waktu itu kurang lebih kelas 1 SMP 14 tahun lah. 14 tahun ya? Itu apa yang pertama lo pakai? Pertama kali gue pakai ganja gue dulu. Oh, ganja. Nah, jadi kan dekat rumah gue ada kos-kosan ya, gue sering lah main karena gue mungkin emang dari dulunya suka berteman sama yang tua-tua ya, Nah, kayak itu. lu orang gitu. Maksud L. Jadi karena gue suka berteman sama yang lebih dewasa di atas gue, nah di situ sih awalnya sama anak-anak kos di dekat rumah gue, awalnya gue coba ganja. Oh, itu ya salah satu warning buat kita, teman-teman atau adik-adik di luar itu kalau bergaul dengan orang yang lebih tua itu memang bahaya. Makanya jangan main sama mereka-mereka nih. Nah, mainnya sama yang seumuran aja, satu piran tuh. Umur berapa bro Dedi itu pertama kali pakai? Seingat gue sih 6 tahun. SMP. 14-15 mau. Apa baru lahir langsung embing? Embing, apa tuh embing? Taunya bir. Lahir udah minta bir. Kali gue pakai tuh kamput. Alkohol. Oh, minum ya kampus. Di Pekanbaru tuh dulu ada stadion Hang Tua. Gue pakai di situ. Minum lah. Minum di situ. Mabok kagak bau iya. Terus ya udah, terusnya gue nggak pakai lagi. Gue mulai kenal obat-obatan lagi tuh Lexotan sama Mogadon. Kalau di sini dibilang kurta ya. Boti kalau di Boti, Jakarta boti. dibilang boti. Jadi preman lah ya kalau minum obat Nah, ya. jadi gue bingung kata orang. Orang bilang bisa bagak gitu ya. Jadi berani gitu, berani. Gue enggak, gue BF. Mabok ya. Jadi gue nggak dapet apa Enak. ya, nggak dapet Nggak enaknya. feelnya nggak ketemu Nggak, ya? nggak takut. Gue kenal ganja, cuma seumur hidup gue cuma 2 kali pakai ganja. Gue nggak nyoba lagi karena suka. kayak topeng monyet. Sumpah. Oh, bego ya, bego ya. Iya benar, gue nggak bisa kontrol. Habis itu gue kenal etep, utau. Ah, Nah, itu baru ya. tuh gue kenal tuh, sampai 2004. Ah, Gue berhenti bukan karena apa-apa, jadi gue ketangkep. Terus 2000 gue mulai kenal sabu. Dan gue rehab dari sabu. Dari apa pas sudah sabu ya? Pas Pengalaman Bro Deli paling brutal waktu jadi pecandu itu apa tuh kira-kira waktu tuh? gua pertama, gua ada 2 fase sih narkoba yang gua Oh, nggak ada 2 fase. dua jenis Ah, oke. Lu serem juga woy ya. Dua jenis narkoba yang gua demen banget. Cuman 2, etep sama sabu. Nah, Jadi pertama kali gua pakai etep tuh sebenarnya gua mau treatment diri gua tuh untuk tidak takut jarum suntik sebenarnya. ada sisi terapi tuh kayaknya. Karena Ada terapitiknya juga. Nah, pengalaman paling brutalnya apa tuh? kalau di etep gua pengalaman paling brutal adalah pada saat gua berhenti make.
Wakas. Jadi pada saat 2004 itu gue menterapi diri gue untuk Sakau tuh tadi ya? sakau. Kalau sekarang isolasi mandiri, kalau gue rehab mandiri dah. Nah. 10 hari. Dan Itu. itu benar-benar ya Allah ampun, lo tahu yang namanya rematik, lebih dari rematik lagi. Sakitnya ya? Sakit banget. Jadi Waktu gua nyabu pertama kali, dia bilang, Dek, lu kan gemuk tuh. Kalau lo mau kurus, lo nyabu deh. Sisi terapi terus ya. Iya, kan? Ngurus Oh, iya, badan, iya. itu. Semuanya diterapi. Jadi lu punya treatment plan sendiri ya. Nah, pengalaman paling buruk gua adalah pas malam tanggal 16 Agustus 2004, mak gua tanggal 17-nya mau upacara nih. Karena gua udah ketinggian banget, akhirnya ngedrop. Jadi udah nggak dapat lagi basian, dia udah berbasian banget dan gua lupa itu. Gua nyabu di dalam lemari, lengkap dengan bongnya segala macam. Mak gua mengambil kopiah mau 17-an, ketahuan ya. Itu lu di dalam lemari. Dalam lemari. Lu nya di dalam Iya, lemari. di dalam lemari. Lu segede ini di dalam lemari. Jadi akhirnya 2013 gua ditangkap. Hmm. Ditangkap gara-gara bukan kasus sabu sih sebenarnya, kasus kantor. Hmm. Nah, situlah yang paling buruk, akhirnya ya udah nyerah gua. Nyerah. Nyerah. Oke, kalau Bro Rizky pengalaman paling brutalnya, kalau tadi kan brutalnya karena nahan sakau kan? Iya, iya. Nah, gue mau denger nih cerita brutalnya, brutal waktu jadi jangki nih di jalanan nih. Kalau misalnya gue pribadi sendiri, gue dulu pernah yang sampai kecelakaan yang emang bener-bener hancur-hancuran gue. Iya, gua dengar sempat, tuh. nah, Bener. gue sempat sampai koma juga waktu itu. Dan Berapa lama lo koma? gue koma waktu itu kurang lebih kagak gila. Tahu mati. Iya, di rumah sakit gue 3 hari, 2-3 hari ya. Nah, kenapa saat itu gue bisa sampai kecelakaan ya? Itu tadi dalam pengaruh zat tadi kan. Emang sebelum gue kecelakaan subuh. Nah, jam 1 malam, ya kira-kira kurang lebih jam 1 malam itu gue baru siap make kan. Itulah setelah gue sehat, keluar dari rumah sakit, gue janji sama orang tua gue nih. Oke, gue nggak make lagi, gue. Oke, lu berhenti, gue juga coba ngasih kepercayaan lagi. Nah, setelah gue keluar rumah sakit kan gue masih kontrol tuh. Gitu gue selesai kontrol, nyokap gue suruh pulang duluan nih. Udah pulang duluan aja gue bilang. Belanja lo ya. Cuman Ya. gua kasih Minta duit ya, Iya, kasih gue duit dulu lah, gue mau beli baju apa nih, gue pikir kan. Ya udahlah, karena kita waktu itu masih kondisi baru selesai sakit, apa yang kita minta dikasih lah. Orang tua gue suruh balik duluan, gue balik pakai taksi. Nah di taksi gue minta antar ke rumah teman gue makin lagi Di situ. di situ. Pakai duit beli baju tuh. Pakai duit beli baju lagi. Akhirnya gue udah nggak ada lagi, pulang udah nggak beli apa-apa lagi, gue pakai lemari ya. Iya. Kalau gue sengaja masuk lemari, tau nggak lo? Maksudnya? Ngumpet. Bukan ngumpet. Parno ya. Bukan parno. Halu. Akhirnya sebelum gue masuk rehab itu, gue minta udah nggak dikasih. Nah gue mikir nih gimana nih caranya supaya gue nggak dikasih duit nih, karena gue tahu nyokap gue nggak tegaan nih sama gue kan. Pastilah apa yang gue buat pasti Terus dikasih. lu masuk dalam Masuk dalam lemari. Gue ambil helm boy. Gue ambil helm. Belgi boy. Belgi deh kawan. Jadi ambil helm terus. Gue ambil helm. Gue masuk lemari di kampung kan. Gak taunya nggak dikasih juga. Itu jadi memang kadang-kadang orang tua tuh udah saking frustasinya nggak tahu mau diapain, daripada anaknya di luar nyuri, Bener. daripada anaknya di luar ngejambret, akhirnya dikasih duit walaupun tahu ini buat beli racun nih. Nah segitulah kasih sayang orang tua ke kita sampai orang tua gue yang pernah ngomong gitu kan ke gue lebih mending lu ketangkap narkoba gue keluarin daripada lu ketangkap maling. waduh, lebih malu gitu ya kalau maling. Sampai begitu ya. Sampai udah begitu orang tua gue. Padahal kalau ketangkap maling lebih gampang keluar dibanding kita Iya, narkoba benar. kan. Kalau kita yang make satu keluarga itu merasakan apa ya namanya? Penderitaan lah. Nah, penderitaannya karena sampai itu kan berat tuh, ibu ngasih ngeracun tuh kasih Iya, duit benar. buat beli racun misalnya berat, tapi dibandingin tadi maling misalnya. Ya kan seperti itu. Mudah-mudahan lah orang-orang tua di luar yang memang punya anak misalnya yang make ya dengan dengar ini bisa tahu sebenarnya jangan dibiarkan dia pakai terus gitu kan, kasih duit untuk pakai terus karena nggak tahu mau kemana nih minta pertolongan. Betul.
Ya bisa cari pertolongannya ya ke tempat rehab tuh, Rehabilitasi. tempat rehabilitasi ya banyak, ada di Solid, di Siklus, di Sarasehan, di Endorse, iya kan? endorse. Nah, memang kita harus cari bantuan yang profesional, nggak bisa kita tanganin sendiri, pasti berantakan. Kalau Bro Paris, pengalaman paling brutal nih kayaknya banyak nih kalau Bro Paris. Segi cari duitnya sih. Ah, gimana cari duitnya lo paling brutal menurut? Karena orang nyuruh cari paketan yang luar biasa lah besarnya itu dulu tuh Berapa dia? on 14 juta. Oh, dia minta tolong lo beliin Iya sabu. beliin karena ya dulunya saya sih lincah di situ. Iya, iya. Saya gulung sama lakban, Ah. jumpa di tengah jalan. Garam ya lo? Garam. Oh, garam. Jadi Iya. pesen seperempat on Iya, gitu 5 ya. kantong tuh. Digulung pakai lakban ya jumpa di tengah jalan. Kasih. Iya, saya pun kena tipu tuh waktu tuh. Duitnya nggak pas 14 juta. Sama dia? Iya. Jadi lu nipu ditipu lagi ya? Gua sampai ngasih barang, duit saya ambil, saya hitung duitnya cuma 12 juta. Kurang Oh. 2 juta. Ya sama-sama nipu lah kami. Ya udah bakar aja garam tuh. Cuma lu masih menang dia. Iya, menang dia. Menang 12 juta. Saya brutal sih dari segi cari uang. Cari duit. Iya, calo untuk masukin orang kerja itu. Habis Kayak apa deh ya. saya. Mau jadi Orang mau PNS masuk security, saya jadi calonya, duitnya saya ambil ya saya beli barang. Orang itu nggak kerja. Itu Waduh ada sekali. gila ya. Emang Gawat itu Brutal, brutal. itu ya calo masukin kerja tuh. Masukin kerja Iya, tuh ya. Sampai sekarang kalau ada duit mau nebus dosa-dosa Oh, itu. Dan duitnya mau kembali. Dia mau kembaliin duitnya karena kan duit. Pengalaman paling haru, sedih atau paling lucu menurut lo waktu lo ngerasain rehab itu kalau lo apa Bro Paris? Kalau gua sih terakhir sih, kalau terharunya dulu ya. Terharunya dulu pas masuk clean up terakhir dulu, bokap gua pas balik haji nggak bisa Ketemu ya? iya, nggak bisa menjenguk dia. Terharunya ada gagak lagi tuh pas ulang tahun, Oh, 3 kali direhab, 3 kali ulang tahun dia. jadi ulang tahun di 3 tempat, 3 kali rehab, 3 kali ulang tahun di tempat rehab ya. Tempat rehab yang sama apa berbeda? Yang nih? berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Iya. Tapi hobinya ulang tahun ya. Iya. Ada gue kenal kalau 17 Agustus tuh masuknya di tempat rehab tuh. ada. Diraih diri. Kalau Bro Rizky pengalaman haru atau lucu di rehab? Yang paling haru sih selama gue direhabilitasi itu waktu gue udah join rehab. Nah orang tua gue sempet sakit kan, sempat ngebuat gue feel bad juga karena gue nggak bisa ngejenguk orang tua gue, nggak bisa ngejagain. Terlebih juga orang tua gue tinggal satu-satunya kan karena bokap gue juga udah meninggal. Nah di situ sih yang paling haru, yang paling kocak nih mungkin gue kebawaan yang tadi boy, Apa tuh? yang waktu Pakai masuk helm. ke lemari, ilmu Belgi. Ah, paling kocak. Paling lama di detok karena gue nggak mau pindah ke rehab bro. Oh, Gue nggak mau pindah ke rehab, ya udah gue lebih seminggu awal gue sendirian masih itu kan. Gue masih mikirin gimana caranya gue bisa pulang nih. Sampai akhirnya gue pakai ilmu Belgi lagi tuh boy, ke dokter. Pas gue di detox, dokternya visit, nanyain gimana kondisi selama di detox, bujuk gue untuk pindah ke rehab lah kan. Nah di situ gue ngomong ke dokternya, nggak usah lah dok, gue nyaman kok di detox. Detox. Gue bilang di dalam rame kok, gue ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. lu bilang gitu? Iya, Terus? supaya gue dipulangin Iya. nih. Yang sialannya gue nggak dipulangin malah dikasih terapi obat gitu. Lu pikir halusinasi lo ya? Iya, gue dikira halusinasi. Bukan dipulangin. Lagi lo, alasan lo belaga gila di rumah sakit jiwa. Udah biasa lah dokter ngurusin orang gila ya kan? Nggak dipindahin ke ruang jiwa Wah, ya. itu kan dipindahin lo digabung sama orang gila. Akhirnya lanjut deh. Lanjut. Rehab. Ya, tapi bersyukur kan. Sekarang udah kerja di sana malah kan. Iya. Bro Deli, pengalaman paling kocak atau harunya? Kalau paling kocak waktu gue join program, baru 5 hari gue join program, gue split, ya enggak. Gue udah 2 hari tuh gue gambar nih bisa dikupanjat, bisa gue panjat. Jadi ya sama anak-anak Lampung tuh 3 orang tuh. Dan karena gue yang paling kurus di antara mereka semua, mereka bersepakat kayaknya lo duluan deh yang naik deh. Kalau mau naik, kalian bisa naik kan gitu patokannya ya. Alhamdulillah gue nggak bisa boy. Terus yang lain Percobaan gue 4 kali, 4 kalinya gue jatuh terus, akhirnya gue nyerah. Ya kan udah selalu dah, lu kabur dah. Alhamdulillah gue nggak jadi kabur. Yang lain kabur? Mereka kabur, tangkap. Oh, ketangkep? Masuk ke CIC, mampus lo. Paling lucu lah sejak Paling itu kocak, ya. gue nggak pernah lagi mencoba untuk bertingkah dalam program karena 6 bulan sebenarnya kalau dijalanin di
rehab yang benar-benar rehab sih nggak kerasa banget ya. Kalau ikhlas Lu jalanannya. suka nanya lu kenapa sih bisa enak menjalin rehab ya? Anggap aja kita lagi liburan di villa ya kan, tidur ya juga ya gue bilang. Kalau pengalaman harunya adalah pada saat Lebaran. Karena gue nggak nyangka, jujur sepanjang hidup gue tuh gue nggak pernah puasa full. Iya kan, gue 30 tahun masuk rehab. Usia 30 tahun masuk rehab, gue bisa ngejalanin puasa full. Soal diterima atau enggak, wallahu alam Nah, ya kan. pokoknya nggak ngumpet-ngumpet minum di kamar mandi Gue enggak. nggak sneaky enggak. Terusnya juga, alhamdulillah pertama kali dalam hidup gue khatam Quran. Pertama kali. Jadi itu waktu itu ya kan. Malah banyak hikmahnya. Malah religiusnya kena sama gue ya kan. Gue terharunya adalah pas Lebaran, gue ngerasa nggak mungkin nih keluarga visit. Nggak mungkin, Jauh soalnya. jauh banget. Ini pasti tante gue yang di Jakarta nih datang. Jatuhnya bini. Istri Ya kan, jadi suatu hal yang apa ya? Surprise bener ya. Surprise banget dan malamnya konjugal. Wih, Konjugal tuh. Begitulah pokoknya. Boleh nginep, Boleh nginep di berdua guest di house, dalam di guest guest house, house. enak banget deh. Cair ya. Pengalaman haru yang kedua adalah waktu gua besok paginya mau berangkat ke Bandung. Ngapain? Rumah damping. Oh, rumah damping. Tanggal 21 Oktober 2013, mak gua datang tanggal 20. Man dia ngelepas gua di video tuh perasaannya gimana Ah, gitu iya, ya kan. senang ya. Senang banget, haru lah ya, masalahnya bukan apa-apa. Gue gak nyangka kalau emak gue akhirnya ngeliat gue rehab gitu. Rehab Ya. itu turning point atau titik balik yang ngebuat lo ngerubah mindset gitu. Oh iya nih, gitu gue harus berhenti. Nah, itu di saat apa tuh? Gue kalau di older member, gue udah lebih banyak mirroring sih sebenarnya. Berkaca gitu ya kan, gue lebih sering relate ke gue punya konselor. Jujur sebenarnya konselor gue nih, gue kayak curhat sama tembok sebenarnya. Cuman gara-gara dia itulah, gue paham akhirnya artinya tough love. Jadi turning point gue adalah justru gue nggak mau turun ke TNT. Karena waktu itu gue merasa masalah gue tuh berada di dalam rumah gue sendiri. Jadi bahaya kalau gue kembali ke Pekanbaru. Inti dari semuanya adalah kenapa gue sering mirroring adalah gue mau jadi apa pada saat balik ke Pekanbaru. Nah dari situlah gue mulai mikir dan gue ngelihat konselor di sana, wah konselor nih kayaknya. Dan itu membuat gue akhirnya turning point gue menjalani ini dengan benar-benar jalanin aja gitu. Let it flow aja lah gitu. Jadi ya akhirnya seperti sekarang ini. Oh Rizky, apa tuh turning point lo, titik balik lo? Yang jadi titik balik gue buat makin motivasi gue makin muncul buat berubah itu tadi karena kondisi orang tua gue yang udah mulai sakit-sakitan juga, terus usianya juga udah bisa gue katakan juga yang udah tua. Nah disitulah makin muncul motivasi gue buat gue harus berubah nih. Apalagi gue anak yang paling tua, terus dengan kondisi adik gue kan kebetulan Down syndrome. Nah jadi memang yang diharapin orang tua gue nih. Nah jadi muncul lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam diri gue, mau sampai kapan gue begini terus gitu kan. Kalau gue masih begini aja gimana orang tua gue gitu kan, siapa yang ngurusin orang tua, siapa lagi kalau bukan gue gitu kan. Itu setelah lo berapa lama rehab kira-kira? Baru timbul pikiran itu? 2 bulan lah. Setelah 2 bulan rehab. 2 bulan. Berarti di rehab banyak manfaat buat lo ya? Banyak manfaat Banyak. gue sempat dulu itu di rehab juga, gue yang sempat tuh sama pikiran gue saat itu Senin Kamis puasa, nggak bolong tuh puasa gue Senin Kamis terus. Ya sekarang alhamdulillah. Iya benar. Sekarang alhamdulillah bulan puasa aja gak puasa. Apalagi bukan bulan puasa. Kalau Bro Paris, kapan tuh? Di rehab keberapa? Terakhir lah ya. Di rehab terakhir lah kak. Kalau enggak kan nggak mungkin lo balik lagi rehab. Di rehab terakhir tuh memang udah jenuh kali sih bro. Dan juga saya mau membuktikan ke orang tua laki-laki saya bisa berhenti narkoba dan hidup mandiri gitu. Kalau titik baliknya pas lo mau masuk rehab, Pas mau masuk rehab karena ya saya udah tahu rehab. iya makanya saya berpesan ke orang habis rehab, ketika sama klien, ketika lu jatuh jangan malu kembali ke rehabilitasi karena itulah tempat untuk ya kalau tidak untuk berubah, membuka pikiran dan ketenangan lah ya. Dari di rehab kan ada konseling, dari situ menguatkan niat lagi gitu.
Karena orang tua udah tua, dan juga orang tua yang perempuan nggak bisa melihat anaknya. Ya bagus kayak orang-orang normal biasa kan kerja gitu. Saya mau membuktikan kepada orang tua laki-laki saya bisa. Dan sekarang terbukti. Terbukti sih, Alhamdulillah, ya. walaupun proses pendek baru kan. Ya, tapi udah bisa lah ya Udah bisa, ngebuktiin gitu ya. ngebuktiin. Paling nggak beli rokok, Iya. udah bisa gitu ya. Ngasih duit sedikit pun nggak apa-apa. Iya. Nah, role model lu kira-kira siapa tuh? Role model gua sih konselor juga. Konselor lu juga. Konselor juga karena saya berpikiran konselor aja mantan pengguna bisa hidup mandiri dan juga punya keluarga kecil gitu. Ya, sosok penuntut saya ada satu orang konselor, Konselor, ya. dia memang tahu nakalnya gimana dulu, satu orang kampung juga gitu kan. Sering konsul juga ke dia. Kalau lu mau berubah, kalau nggak bisa terjun ke lingkungan normal dulu, ya di sini aja dulu walaupun nggak bekerja, ikutin di lingkup adiksi dulu untuk memperkuatkan diri sendiri gitu. Ya. Karena konselor, menurut pikiran saya, konselor menguatkan diri sendiri dan juga menguatkan orang lain gitu. Sekarang bisa lo gitu. Iya bisa gitu. Menguatkan orang lain untuk membantu menguatkan diri sendiri. Sendiri, man helping man. To help himself ya. Kalau Bro Rizky siapa role modelnya? Ya, dari konselor. Konselor ya. Karena ya kita dengan kita bisa ngebantu orang lain, ngebantu diri kita sendiri juga. Terus artinya dengan adanya rasa itu ada juga kepedulian kita sesama teman-teman yang juga pernah punya permasalahan yang sama nih sama kita gitu. Nah, jadi memang satu orang konselor itulah yang ngajarin saya banyak hal tentang perubahan-perubahan dan apa yang harus saya lakuin ke depan. Nah, itulah yang paling ngedorong saya untuk berubah. Bisa saya katakan dialah role model saya untuk saya Berubah ya. Karena istilahnya dia bisa, kenapa gue enggak? Iya, ya, istilahnya kan gitu kan. Karena sama-sama permasalahannya dulu begini juga Iya. kan, sama kayak gue gitu misalnya kan. Kalau Bro Deli, Kalau ada 3 sih. oh iya nggak apa-apa, mau 5 juga nggak apa-apa ya. Pertama, role model gue konselor gue. Oke. Ya. Yang kedua, orang yang nganterin gue lah. Oh iya. Karena jujur orang yang nganterin gue tuh adalah abang gue sendiri. Oke. Dia sempat ngilang dari keluarga tuh, jadi istri jangki. Pas kembali 2009 set gitu ya kan, kok bisa gitu ya. Yang ketiga adalah bekas PM gue yang lama. Oh, Ya kan? oke. Ada 3 orang sih yang membantu gue sampai sekarang. Jadi memang karena gue mencintai pekerjaan ini, ya kalau model gue nggak jauh-jauh dari bidang ini. Dari bidang ini ya, jadi hampir sama juga ya. Iya. Paling nggak orang yang panutannya itu orang-orang yang memang sering ketemu ya. Betul. Atau dalam proses lo berubah, mereka Ada. lah, Betul. sosok-sosok mereka lah yang bisa membuat kita kuat gitu Betul ya. sekali, betul. Berubah. Kenapa sih mau jadi konselor ya itu? Karena bisa bantu diri sendiri, Benar. ya. Karena bisa bantu diri sendiri. Menguatkan Kali. diri So, sendiri. kayaknya tiga-tiga hampir sama juga. Kalau gue sih enggak. Kenapa mau jadi konselor? Awalnya gue nggak tahu lagi mau kerja apa. Jujur itu, Iya. karena basic gue sebenarnya terakhir dosen. Dosen. Cuma karena gue punya kasus, ya gue dipecat dari Kopertis. Gitu. Hmm. Intinya sebenarnya gue nggak suka jadi konselor awalnya. Awalnya. Awalnya gue hanya mikir gue mengajar, udah itu aja. Cuman ternyata setahun gue bekerja di bidang ini, gue mencintai. Makanya. Tapi senang lah. Senang banget, gue bahagia banget. Tapi bahagia. Yang Bahagia. penting bahagia, Bahagia. bukan kaya kan. Yang paling penting lagi bahagia dan kaya. Amin. Kalau bisa kan. Tapi kalau enggak paling nggak bahagia dulu. Iya. Karena Bro Rizky mau jadi konselor karena itu, karena bisa nguatin diri sendiri tadi. Masa terlebih jadi awareness lah buat gua gitu. Nggak mungkin gua ngancurin diri gua kan, sementara yang kita bantu ini butuh pertolongan, yang kita yang menolong aja belum benar gitu kan. Mungkin di situ jadi awareness buat gua. Mungkin dengan jalan ini gua bisa lebih komitmen sama pilihan gua, sama apa yang gua buat, apa yang gua kerjakan. Rencana atau apa sih yang pengen dicapai lagi nih ke depan? Kalau lo berapa ya? Kalau saya Organisasi. Ah, berkeluarga. keluarga dulu, karena Berkeluarga. saya masih lajang, gitu kan, Oh. bukan promo nih kan. Ya promo lah kan, sekalian kan. Promo ke kamera dulu. Promo ini masih single nih, jomblo. Masih lajang, Ah. cari keluarga, dan juga mempertahankan pemulihan. Peran pemulihan udah wajib tuh ya. Kalau Bro Rizky, Kalau gua sih pengen kedepannya selain bergerak di bidang rehab ini ya,
pengen punya usaha sendiri lah, usaha lain. Oh, sampingan ya. Sampingan. Sampingan apa tengahan nih? Tengahan boleh juga. Tengahan Cuman boleh sampingan juga. dulu lah. Cair. Sampingan ya. Oh, jadi pengen punya usaha lain. Iya, karena memang sih udah ada beberapa usaha yang berjalan intervensi sejauh ini. Usahanya intervensi ya. Intervensi entrepreneur jadi. Apa pengen punya kayak ventilasi gitu? Ah, benar. Mungkin bisa dikatakan ventilasi karena kalau misalnya bicara cukup nggak cukup, ya dicukup-cukupin kan. Kalau Bro Deli, apa nih yang mau dicapai lagi ke depan nih? Kalau gua jujur kalau di konselor kalau sampai gua pensiun lah, gua memang mau berada di bidang inilah. Oh gitu ya, memang udah fix ya kayaknya ini Fix bidang lagi. gua gitu Iya, ya. benar. Karena kan Tapi kalau cita-cita gua adalah gua pengen banget jadi juragan kos-kosan sama kontrakan. oh, Kos-kosan apa dulu? Kos-kosan pokoknya. Banti pijat, Campur-campur lah. Sama gua pengen banget punya usaha di bidang iguana. oh, sekarang merah nggak? Masih Masih merah ya? Oh, memang ventilasi gua di situ. Cuma kalau ini adalah my life gitu. Iya. Cuma memang kalau tujuan gue di bidang adiksi adalah gue mau ngejar gelar. Oh. Nah, itu dia. Gua Jadi yang pengen dicapai itu lo pengen tingkatin kapasitas ingatin terus. sama gue hidup di bidang adiksi baru kemarin lah gue pelatihan. Pelatihan pesut atau pelatihan apa? Ya, pelatihan berang-berang. Berarti itu pesan deh ya. Sering-sering adain Enggak, waktu gue peningkatan ngomong, kapasitas, mata ya. gue ngeliat sebelah kiri. Biar wear Benar-benar. Itulah makanya kita sebut ini bro-bro di sini, teman-teman di sini ini temanya kan from zero to hero. Jadi dari nol tadi nyusahin orang tua, bikin kriminal segala macam, cuman sekarang malah jadi hero. Mereka udah bisa ngebantu orang lain, ngebantu teman-teman yang memang masih di dalam kubangan yang kotor dan dalam lah. Oke nih, sekarang gue minta pesan lah. Kalau dari Bro Deli pesannya yang masih make, apa pesannya? obat dah. Ya, bagi gua rehabilitasi itu lu nggak perlu dipaksa. Sebenarnya gua lebih suka orang berhenti tanpa rehab sih sebenarnya. Sayangnya gua nggak bisa. Dan gua yakin orang-orang dulu juga masih nggak bisa lah. Itu delete before it's too late gitu ya kan. Artinya? Omongin dah sebelum semua terlambat menurut gua. Ngaku aja dah. Kenapa sih harus malu? Itu aja sih kalau menurut gua. Nah, kalau pesan gua buat pemerintah sebenarnya lu rubah jargon lu. Jadi menurut gua bukan say no to drugs. Jadi? Rubah bahasa lo dan nggak perlu pakai tanda seru lah. Menurut gua lo bikin serem-serem kayak gituan, justru yang say no itu yang kita suka. Sih gitu. Jauhin narkoba dekati aku. Nah, Ya. cari kata-kata tuh yang enak lah. Gitu kan. Misalnya jauhin narkoba, masukin rehab misalnya Iya, kan. deketin Jadi orang orang bertanya, muda, kan. memori jangka pendek itu yang direkamnya adalah rehab, bukan drugsnya. Kan gitu. Jauhin narkoba masuk solid. Iya. Amin. Yang orang deket kan, yang Nah, orang nah, yang itu. inget kan solid gitu. Lo cari kan. nomor telepon gua di bawah ini aja. Asik. Malah gue pernah di ini tuh di bandara di satu kota lah. Boleh kotanya boleh disebutin nggak? Boleh. Tanjung Pinang lah. Bukan. Yang sering-sering ke sana lah kan. Waktu itu masih Bogor. Waktu itu masih sering ke Medan, woy. Oh, iya. Jadi waktu gua di Medan dan di bandara itu begitu kita mau masuk ke bandara itu besar tuh. Jauhi narkoba, dekati mama muda. Lebih kacau lagi dong. Kalau gue selalu bilang memang say no to drugs itu gampang. Yang sulit itu say no to Say no to friend. friend. Say no to Benar. friend itu paling sulit. Gimana kita bisa bilang enggak Nolak pada ajakan saat gitu. temen ngajakin Benar, kita makan. benar. Bro Rizky nih, kalau pesannya buat orang yang belum pakai, Ya, pesan gue cuma satu sih. Jangan pernah mencoba, dan seperti yang disampaikan sama Bro Bobby tadi, coba belajar untuk katakan tidak terhadap teman gitu kan. Kita ngikutin dari awal tadi yang menjadi pemicu untuk kita menggunakan itu lingkungan atau teman-teman kita. Nah, di situ kita juga harus punya komitmen terhadap diri kita dan untuk berani mengatakan tidak terhadap teman kita. Oke, berteman boleh, cuman ya kita nggak harus ikut-ikutan kacau juga. Ben power lo nih. Sajennya gitu ya. tumben bener ngomongnya. Ya. Soalnya tadi kan sebelum mulai, yang bener ya. Kalau Bro Paris buat yang masih pakai lah. Kalau yang masih pakai
ya buruan bertobat deh bro. Coba ngomong sama pemirsa kira-kira. Kan mau tobat nih susah Iya, nih. taubat dan juga kalau memang butuh bantuan, butuh ya rehabilitasi sih bro. Jadi jalan keluarnya yang masih make Ya kalau cari tempat rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu merubah semuanya, bukan kecanduan juga. Betul, Sosial, cara berpikir kita, cara Kasih. berkomunikasi, skill-skill pola hidup sehat, mandiri, semua diajarin di tempat rehab. Karena Iya. bukan Baca skrip. Iya. Itu aja sih. Jadi itu tadi pesannya dari bro-bro ini, kalau masih pakai ya tobat. Terus gimana cara tobat kalau memang susah? Ya cari bantuan, jangan malu-malu. Ini juga buat orang-orang tua yang anaknya misalnya pakai narkoba, ya udah cari bantuan kemana? Ya tempat rehab, nggak ada lagi. Karena memang ditangani secara profesional. Tadi Bro Paris bilang juga yang dirubah bukan cuma masalah kecanduan, tapi perilaku, pola pikir, tingkah laku, komunikasi, semua dirubah dari nol. Siapa tahu teman-teman yang di luar yang tadinya nol atau minus malah ya, nggak sampai nol. Minus sih. From zero to hero lagi kan, mudah-mudahan. Nah bagi yang belum pernah pakai ya itu ingat, jangan pernah coba, karena memang kalau udah coba biasanya doyan. Jauhin teman-teman yang negatif, tadi Bro Rizky bilang, karena memang pengaruh awalnya itu dari lingkungan dan teman. Memang awalnya juga sebenarnya kita juga mungkin punya stres, depresi di rumah segala macam. Maka coba cari teman-teman positif yang bisa kita berbagi, misalnya berbagi perasaan, curhat lah. Nggak usah malu, laki-laki juga sama, manusia juga, laki-laki juga butuh untuk sharing perasaan. Kalau nggak nyaman di rumah sharing, bisa cari teman-teman yang positif, atau bisa datang ke tempat kita, walaupun teman-teman belum make, tapi pengen tahu informasi tentang apa sih narkoba tuh, gimana sih cara kita bisa nolaknya segala macam. Datang aja ke tempat-tempat rehab, misalnya di Sarasehan bisa datang, di Siklus, di Rumah Sakit Jiwa Tampan, di Solid bisa datang, Solid Foundation, nggak apa-apa, datang diskusi, nanya. Misalnya kalau teman-teman memang pengen tahu, atau teman-teman udah tahu, maksudnya udah ngerasain gitu ya, udah make sekali dua kali, atau memang udah make setiap hari, gimana caranya? Datang aja, nggak kita tangkap kok. Tempat rehab itu kan santai ya, Betul sekali. slow ya, nggak kayak mengerikan seperti Kayak yang penjara lah. ya yang kita dengar kan di luar, rehab digebukin lah kayak penjara. Nggak ada. Nggak ada ya, di rehab itu buktinya Paris kecanduan rehab, ya kan, pengen rehab terus. Karena rehab tuh enak, makanya ulang balik rehab sampai Banyak ilmunya. banyak ilmu, sampai 7 kali rehab, saking sukanya dia di rehab kan. Memang kalau kita pikir seperti sekolah kepribadian, ya di situ no violence, no drugs, no vandalism, no sex. Oke, ini ada pesan satu lagi khusus dari Bro Deli. Gua sih ngucapin terima kasih banget dengan Sarasehan Foundation, apa ya, punya ide yang kreatif menurut gua. Pengenalan rehabilitasi itu bukan berarti harus formal-formal banget, enggak. Jadi menurut gua ini adalah terobosan baru. Kalian harus tahu di Pekanbaru ini banyak tempat rehab, banyak banget. Tapi kami bukan bersaing, enggak. Kita semua bersaudara, ya kan. Dan jangan takut datang ke tempat rehab hanya untuk sekedar sharing saja, ya kan. Jangan dengerin orang-orang ngomong jelek deh gitu. Lo buktiin aja gitu ya. Jadi itu aja sih kalau closing statement gue sih Bro Bobby sebagai host. Gue ucapin terima kasih banyak. Semoga channel YouTube-nya bisa semakin berkembang. Amin. Dan kita di tempat rehab yang ada di Pekanbaru semakin bisa solid. Wah, Ya kan? solid dan Sarasehan. Solid dan Sarasehan. Kumpul maksudnya kan. Oke, thank you brother. Oke, terima kasih ya. Saya juga mau ngucapin nih terima kasih sama hero-hero kita karena mau datang, Bro Deli, Bro Rizky, Makasih juga, Bro Bro. Paris, mau meluangkan waktu datang ke Sarasehan untuk sharing ke teman-teman pemirsa tentang bagaimana enaknya direhabilitasi, terus juga bisa berubah dengan adanya program rehabilitasi. Jangan lupa subscribe My channel ya. my channel, ya kan, Sarasehan Foundation. Di sini. Di bawah ini ya. Dibunyiin loncengnya. Terima kasih banyak buat semua teman-teman semua. Kami pamit sampai di sini pertemuan kita. See you. Bye.